Om Swastiastu, salam sehat. Pak Guru ucapkan untuk kalian semuanya. Sebelumnya Pak Guru mengucapkan selamat karena kalian semua menjadi atau naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kelas 5 tahun pelajaran 2020-2021, yang mana di awal tahun pelajaran ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring karena sesuatu hal, yaitu pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bersama agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar sebagaimana mestinya sebelumnya, yaitu kita bisa belajar di sekolah, karena pelajaran sekolah atau belajar di sekolah itu pasti lebih efektif dan menyenangkan karena bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Pak Guru juga mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, ya, dengan menjaga kebersihan, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, makan makanan yang bergizi, dan menjaga pola tidur yang baik, olahraga yang teratur, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, muatan IPA. Tahukah kamu, jika tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi gerak itu bisa diartikan sebagai perpindahan tempat, ya, baik itu sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan yang menggunakan organ gerak itu tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu otot, disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Yang kedua, alat gerak pasif yaitu tulang, disebut sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi, yang perlu kalian ingat, yang aktif itu otot, yang pasif adalah tulang, ya. Kerjasama antara otot gerak aktif dan pasif disebut sebagai sistem gerak. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendiri. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pak Guru kasih gambaran. Biasanya di masyarakat umum atau kita menyebut otot itu adalah daging. Jadi daging itu sebenarnya adalah otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Misalkan kalau kalian pernah melihat seseorang atau orang menyembelih hewan, hewan itu sudah mati, setelah diambil dagingnya, kalau kalian amati, dagingnya itu pasti masih dapat bergerak. Kenapa demikian? Karena di dalam daging atau otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 2.
yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan invertebrata ini juga bisa disebut sebagai hewan avertebrata. Hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Sedangkan hewan invertebrata atau avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang itu mempunyai alat gerak dan fungsinya. Di sini akan Pak Guru jelaskan. Alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Jadi setiap hewan itu mempunyai alat gerak yang berbeda-beda, disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Di sini contohnya aves atau ikan, dia mempunyai alat gerak berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, misalkan katak, kura-kura. Dia mempunyai alat gerak kaki, fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga, reptil atau hewan melata. Dia mempunyai alat gerak kaki pada buaya, otot perut pada ular, dan kaki dayung pada penyu. Fungsinya berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Yang keempat, aves, bangsa burung, mempunyai alat gerak sayap, yaitu untuk terbang, kaki untuk berjalan. Selain itu misalkan contoh hewan aves yaitu bebek, mempunyai kaki, fungsinya lain, yaitu untuk selain untuk berjalan juga untuk berenang. Yang kelima, hewan mamalia, hewan beranak atau menyusui, mempunyai alat gerak kaki. Di sini contoh hewannya kerbau, sapi, dan kuda, fungsinya untuk berjalan, berlari, atau melompat, dan sirip. Di sini contoh hewannya paus dan lumba-lumba, yaitu untuk Selanjutnya hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Hewan avertebrata tadi bisa disebut sebagai hewan invertebrata, ya. Alat gerak hewan dan fungsinya sama, yaitu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Misalkan perhatikan contoh hewan berikut. Ada belalang, dia mempunyai alat gerak sayap dan kaki, fungsinya terbang dan melompat. Ada cacing, alat geraknya otot di bawah kulit, fungsinya melunturkan segmen sehingga bergerak seperti gelombang. Yang ketiga, ubur-ubur, tentakel pada mulut, yaitu untuk bergerak melayang. Keong, alat geraknya otot perut, fungsinya untuk berjalan. Yang kelima, misalkan bintang laut, alat geraknya berupa flagel, fungsinya untuk bergerak dan berjalan. Biar kalian lebih mudah memahami, perhatikan tabel berikut perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Yang pertama, hewan vertebrata memiliki tulang belakang, kalau hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum, seperti leher, kepala, badan, artinya relatif lebih lengkap susunan tubuhnya, ya. Kalau invertebrata relatif lebih sederhana. Misalkan kadang kita sulit membedakan yang mana kepalanya, yang mana lehernya, yang mana badannya, misalkan pada hewan cacing, ya. Yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang lebih sempurna, ya. Artinya yang lebih kompleks. Kalau invertebrata, alat pencernaannya
sangat sederhana. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Simetri bilateral yaitu bentuk tubuhnya itu ada kanan dan kiri, seolah-olah kalau dibelah itu bagian kanan dan kiri itu sama. Ya. Pak Guru ulangi, dia mempunyai tubuh kanan dan kiri, kalau dibelah itu sama atau bentuknya sama. Kalau kita lipat itu sama. Yang keempat pada invertebrata yaitu memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Ada yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral, juga ada yang memiliki simetri radial. Artinya banyak simetrinya. Yang kelima, ini misalkan contoh ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sedangkan invertebrata contohnya cacing, serangga, dan contohnya moluska atau sejenis keong dan siput. Perhatikan rangka tubuh manusia, kalian bisa amati sendiri, bisa kalian pahami, bisa kalian hafalkan mana yang namanya tengkorak, mana yang namanya rahang bawah, nama tulang dada, dan lain sebagainya. Ini adalah rangka tubuh manusia. Dari atas itu ada tengkorak, sampai bawah ada tulang pergelangan kaki. Ya. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang pertama, figura, yaitu retak dan patah tulang. Biasanya disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh, sehingga bisa menyebabkan retak atau patah tulang. Itu disebut figura. Yang kedua, rakitis, disebabkan kekurangan gizi, seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Yang ketiga, yaitu kelainan tulang punggung. Ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Yang keempat, yaitu osteoporosis, disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Biasanya tulangnya sudah mulai keropos, itu dinamakan osteoporosis. Nah, untuk lebih memahami, di sini Pak Guru kasih gambar. Kalau fraktura itu patah tulang, seperti itu. Yang kedua ada osteoporosis, pengeroposan tulang. Biasanya diderita pada seseorang atau orang yang sudah menginjak umur tua ya. Yang ketiga figura, yaitu retak tulang. Yang keempat ada lordosis, tulang belakang melengkok atau melengkung ke depan. Seperti itu. Yang kelima, skoliosis, tulang belakangnya ke arah samping. Kifosis, tulang belakang membengkok ke belakang atau bungkuk. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Nah, gangguan kesehatan ini disebabkan oleh dua macam. Yang pertama itu dikarenakan dibawa sejak lahir. Yang kedua itu karena gangguan kesehatan karena kebiasaan yang salah. Kalau yang pertama itu disebabkan oleh kelainan atau penyakit bawaan dari lahir, itu biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, atau juga mungkin dari cedera kehamilan saat ibunya mengandung, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan alat gerak, sehingga bisa menyebabkan kecacatan pada bayi. Yang kedua, itu disebabkan karena kebiasaan yang salah. Dari lahir sudah tidak kenapa-kenapa, dalam kondisi sehat, tetapi karena kebiasaan yang salah itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan alat gerak. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Biasanya disebabkan karena membaca buku dengan posisi tidur. Yang kedua, membaca atau memikul beban yang terlalu berat. Yang ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar. Selanjutnya, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Selanjutnya, berjalan dengan tubuh yang bungkuk.
Itu semua termasuk kebiasaan yang salah yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan otot dan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatannya. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Makan makanan yang bergizi itu tidak harus makan makanan yang mahal. Ya, ingat tidak harus makan makanan yang mahal, tetapi sederhana dan porsinya seimbang itu bisa dikatakan makanan-makanan yang bergizi. Yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Misalkan lagi, posisi tubuh tegak saat duduk, saat membaca, itu adalah kebiasaan yang dapat memelihara kesehatan alat gerak. Yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Selanjutnya, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Fungsi utamanya adalah untuk bergerak. Otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia. Ingat, otot adalah alat gerak aktif. Sedangkan yang alat gerak pasif tadi adalah tulang. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Jadi tulang itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Karena tulang termasuk alat gerak pasif. Otot itu mempunyai jenis-jenisnya, yaitu ada 3. Yang pertama otot polos, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot lurik. Nah, fungsi otot lainnya yaitu mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, menjaga suhu tubuh, dan menggerakkan. Nah, ini adalah gambar otot polos, otot jantung, otot lurik beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu otot polos, gambarnya seperti itu. Bentuknya gelendong, inti selnya 1 di tengah, terletak di organ dalam, bekerja secara tidak sadar. Artinya tidak sadar, meskipun kita tidak melakukan aktivitas, tetapi otot kalian itu terus bergerak. Letaknya di mana? Di organ dalam. Misalkan di dekatnya lambung, di dekatnya usus, dan lain sebagainya. Yang kedua, otot jantung, bentuk silindris, gambarnya seperti itu, bercabang, inti sel 1 di tengah, terletak di jantung, bekerja secara tidak sadar. Letaknya di jantung, bekerja secara tidak sadar. Artinya dia terus bekerja meskipun tanpa kita sadari. Contohnya, jantung kalian terus bergerak ya, tanpa kalian sadari. Itulah yang dinamakan bekerja secara tidak sadar. Yang ketiga, otot lurik. Ciri-cirinya bentuk silindris, inti sel banyak di tepi, melekat pada rangka, bekerja secara sadar. Artinya, otot tersebut saat bergerak kita sadari. Misalkan tangan kita bergerak, kita menyadari bahwa tangan kita bergerak. Artinya, tangan kita bergerak itu dilakukan oleh otot lurik yang terdapat pada tangan, sehingga menyebabkan bergerak, sehingga bekerja sama antara otot dan tulang, sehingga bisa menyebabkan tangan kita bergerak. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ya, artinya jangan kerja terlalu berat kalau tidak kuat. Ya. Yang kedua, lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Misalkan saat kalian olahraga, kalian melakukan kegiatan pemanasan. Tujuannya kenapa? Biar tidak cedera. Misalkan kram otot. Yang ketiga, melakukan latihan rutin secara fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh atau dehidrasi. Jangan sampai kita kehausan
terlalu berlebih sehingga bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Ingat, manfaat makanan yang bergizi tidak harus mahal. Menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ gerak, sebaiknya dilakukan sejak kecil melalui penerapan gaya pola hidup serta pola makan yang sehat. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan tubuh, lingkungan dan makanan, melakukan olahraga teratur. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Ya, lakukanlah sebelum terlambat. Apalagi di musim sekarang ini banyak virus, banyak penyakit ya. Kalian harus menjalani pola hidup sehat seperti jaga kebersihan, lingkungannya bagaimana, makanannya juga harus teratur, yang seimbang. Selain itu kalian juga harus melakukan olahraga secara teratur. Demikian penjelasan materi tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 muatan IPA. Pak Guru harapkan kalian dapat belajar dengan baik. Kalian bisa pahami video ini, mungkin bisa kalian play atau putar secara berulang-ulang. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin kalian bisa tanya di grup WA, atau kalian bisa mencari referensi lain dari buku lain, dari internet, atau bertanya kepada siapapun yang bisa membantu. Bapak Guru akhiri selamat belajar dan Om Santi 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 Om dan salam sehat. Terima kasih.